Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan Rini Haryani. Di part 1 kemarin, Rini udah bicara soal culture study di Taiwan. Untuk remind atau barangkali teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, jadi Rini ini menempuh pendidikan S2 yang sistem perkuliahannya itu adalah separuh di Indonesia dan kemudian separuh di Taiwan dengan menyelesaikan beberapa studi kasus. Untuk kalian yang pengen tanya-tanya lagi sama Rini silahkan, nanti aku kasih akun IG-nya di kolom komentar ya. Dan ini adalah part 2 bareng Rini dan kita akan bicara masalah culture shock. Rasanya kalau kuliah di luar negeri, pendidikan di luar negeri kita nggak bicara masalah culture shock nih kurang kurang menggerget gitu ya Rin ya, karena Iya biasanya bener Bu, karena adalah itu yang jadi isu. betul, dan Isu. itu pasti selalu ditanyakan oleh teman-teman yang pengen kuliah di luar atau mungkin mereka lagi cari ini ya wawasan dari beberapa negara. Taiwan ini adalah salah satu negara pilihan pendidikan ya yang ada di Asia yang bisa kalian pilih nanti. Kita dengar ceritaku sama Rini ya tentang culture shock ini. Jadi Rin yang soal ya kita sebagai orang Muslim gitu ya, mungkin ini adalah challenge atau apa ya, penyesuaian terbesar, bukan terberat kalau menurut saya, tapi terbesar yang harus kita lakukan karena kita akan hidup lumayan ya 2 tahun mungkin di Taiwan ya, di negara yang mayoritasnya memang non Muslim gitu ya Rin ya. Pengalamannya Rini sendiri gimana Rin? Ya yang seperti kita diskusikan sebelumnya kemarin tadi ya Bu ya. Saya awalnya itu mikirnya di kampusnya nggak boleh pakai jilbab gitu karena memang Mm-mm. kampusnya sudah men-set gitu, mereka kampus Catholic University. Mm-mm. Saya itu sih takutnya nggak boleh pakai jilbab, itu yang pertama. Terus kemudian gimana sholatnya nanti, kemudian saya tahu juga kalau orang Chinese biasanya di China mainlandnya sendiri itu Thailand itu nggak ada airnya ya Bu ya. Saya Ya. jadi Mm-mm. bingung, ini cara membersihkan dirinya gimana ya gitu, taharahnya kalau kita gitu ya Bu ya. Ya. Cara membersihkan dirinya gimana ya, itu sih yang bikin saya sebelumnya overthinking gitu. Hmm. Kemudian dari agama sih itu sih sebenarnya Bu. Ternyata setelah sampai di sana mereka sangat jauh dari apa yang saya khawatirkan. Mereka sangat menghargai walaupun memang tidak ada fasilitas yang khusus gitu, misalnya disediakan musola atau masjid dan lain-lain, tapi ternyata mereka sangat menghargai. Silahkan jika kamu ingin pakai pakaian yang mengharuskan misalnya, atau kamu ingin beribadah silahkan gitu. Jadi dia sangat menghargai sih Bu. Itu yang bikin saya wah ternyata nggak seburuk yang saya pikirkan gitu. Iya, Itu nggak sih Bu seperti yang yang kita dari bayangkan ya. agama. Tapi untuk ruang sholat itu khusus musola atau sifatnya hanya praying room ya, Rin? Yang bisa dipakai oleh ya kita bukan hanya yang Islam, mungkin yang Kristen juga bisa pakai gitu? Atau Nggak khusus? ada Bu, bahkan Nggak ada ya? nggak ada sih sebenarnya Bu. Jadi Oh. karena mereka mungkin di kampus itu memang mayoritasnya Katolik ya Bu ya. Mm-mm. Ada tempat ibadah itu memang untuk gereja Katolik aja gitu. Jadi untuk Hmm. Muslim dan teman-teman Hindu yang lainnya itu mencari tempat sendiri aja sih Bu. Kayak kan kita juga sebenarnya bisa sholat di mana aja ya Bu Bisa, ya. iya. Nah, Mm-mm. iya. Jadi saya biasanya kalau di kelas gitu, kalau misalnya kita mau mau sholat zuhur, kebetulan nggak bisa balik ke dormitory, saya sholat di belakang kelas aja gitu Bu. Iya. Mm-mm. Pokoknya kan Walaupun udah wudhu gitu di ya. kelas tuh ada Bunda Maria, misalnya apa, saya ya mohon izin untuk sholat aja nggak apa-apa, karena Iya, memang nggak nggak apa-apa. ada sih, nggak ada tempat untuk khusus gitu, nggak ada. Tapi mereka toleransinya gimana ya, Rin? Orang sana itu? Itu kalau lihat Oh, orang jilbaban tuh gimana orang sana? oh iya, jadi yang pernah nanya itu sebenarnya dosen kami sih Bu, karena memang kalau di Hah? kelas kami kan semuanya mahasiswa Indonesia ya Bu ya, jadi nggak perlu Ya. menjelaskan khusus gitu. Ya Mm-mm. jadi kalau ke dosen kami jelaskan, kami nanti izin ya jam segini kami harus sholat, karena kami dalam sehari harus sholat sebanyak 5 waktu, 5 misalnya kayak gitu. waktu. Oh iya, kenapa harus kayak gitu misalnya? Jadi Hah? kami yang menjelaskan Bu, jadi kalau misalnya udah waktunya misalnya kayak maghrib, maghrib kan sebenarnya waktunya pendek ya Bu ya, Pendek. kalau kelas sampai malam gitu kami harus minta izin Bu. Nanti jam segini kami izin ya istirahat sekitar 15 menit, kami mau sholat dulu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi mereka nggak yang aneh gimana sih Bu, tapi mereka nanya gitu, oh kenapa harus pakai jilbab misalnya kayak gitu, kenapa harus sholatnya
5 kali, kenapa Mm. harus sholat menghadap sini, menghadap situ. Mereka Nah, ada pertanyaan sih, ya dari dosen sih Bu, yang ada pertanyaan seperti itu. Kalau teman-teman yang lain karena memang berinteraksinya cuman karena organisasi atau interaksi di luar aja ngobrol-ngobrol, nggak ada sih Bu, mereka nggak mempermasalahkan kok kamu pakai ini sih, pakaiannya tertutup gitu sih, aneh sih, nggak ada Bu. sebab siapa namanya si Roni sebelumnya tuh di video sebelumnya dia udah cerita di sana itu yang kuliah itu mau pakai tank top tuh juga ada itu Bu, katanya gitu, kita Iya menutup bener Bu. mata aja katanya gitu. Iya bener-bener Bu. Jadi karena mereka menghargai juga, kami juga mengerti sih. Jadi memang mereka bebas aja gitu. Kamu pakai apa aja terserah gitu. Kami nggak memasalahkan. Yang penting kamu, ya kita kesini sama-sama belajar gitu sih Bu. Jadi kami senang-senang aja sih juga. Jadi semuanya nyaman gitu. Hmm, 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 hmm. Iya, iya. Jadi toleransi cukup lah ya kalau di sana itu ya. Iya. Nah, terus itu tadi bicara pertanyaan. Nah, ini balik lagi ke menarik juga statementmu tadi. Katanya dosen kan sering nanyakan ya kenapa sholat itu, ibadah itu harus 5 waktu, itu kenapa kok ngadep sini gitu. Itu caramu menjelaskan gimana, Rin? Secara kan kita beda ya, kita menjelaskan kepada orang yang maaf, yang non Muslim, apalagi ini beda negara, ya. Cara ngomongnya aja kita mungkin nyampeinnya agak sulit itu. Iya, Gimana nah itu caramu juga sih Bu menjelaskan? yang jadi culture shock saya. Jadi awalnya saya pikir bahwa orang Taiwan mungkin kita bisa berinteraksi dalam in English yang mereka juga fluent gitu, jadi kita lebih gampang. Ternyata mereka kayak kita juga Bu, jadi agak susah gitu bahasa Inggrisnya. Jadi Mm-mm. apa ya? Ya asal mereka ngerti aja sih. Jadi kadang harus berulang-ulang dengan bahasa yang sangat sederhana. Kalau menjelaskan kayak sholatnya harus 5 waktu, kemudian harus menghadap, itu kami cuma menyebutkan ya memang begitu aturannya gitu. Iya, paling gampang itu Kami ya ya. iya Paling memang gampang begitu itu ya. aturannya, kami harus ya untuk memudahkan kami pakai aplikasi ini misalnya gitu. Nah, Mm-mm. beberapa juga ada dosen yang mau ngajak makan gitu kan Bu. Kami Mm-mm. harus menjelaskan lebih dulu, mohon Mm-mm. maaf kami nggak makan ini, kami nggak boleh makan ini, jadi mohon bantuannya Bapak untuk carikan restoran yang nggak ada ininya ya Pak gitu. Atau Mm-mm. kalaupun ada, kami butuh menu yang nggak mengandung itu sama sekali. Terus oh iya 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 aku ngerti dia bilang gitu. Jadi Oh. harus yang dari awal kita jelaskan kami nggak boleh makan misalnya makan anjing atau makan babi. Jadi mereka ngerti sih Bu. Mm. Ke apa ya, ke rumah makan juga kami harus dari awal tuh bilang kayak wobu churro gitu kan, churro tuh Mm. babi ya Bu, yang maaf. Hah. Kami harus bilang wobu churro. Oh iya iya ya, hai hai gitu. Lebih ke apa ya, kita aja sih yang menyampaikan, karena dulu saya kalau di Bali kan kita minoritas juga ya Bu ya. Mm. Mereka ngerti kalau pakai jilbab itu nggak boleh Iya. makan yang haram gitu. Mm-mm. Jadi mereka para penjual sudah langsung memperingatkan kalau ini kamu nggak boleh makan gitu. Kalau di sana mereka nggak tahu Bu. Jadi ya kita aja sih yang Iya. berinisiatif. Aku maunya jangan yang ada yang ini. Gitu. Iya. Oh, iya, menjelaskannya harus sederhana sekali ya. Yang paling Iya gampang benar lah. Bu. Loh, waktu di sana sempat ngalami Ramadan, sempat sempat jalanin Ramadan ya, Rin? Sempat nggak? Ya, sempat Bu, karena berangkatnya kan waktu itu Januari, kemudian Ramadan 2020 di sana, sampai Lebaran juga, jadi Mm-mm. ya gitu Bu. Dapat dapat Sempat ini ya, Ramadan di dapat sana. nuansa. Gimana Ramadan di sana itu berapa jam ya, Rin? Waktu Eh, puasanya? ya, jamnya di sana sebenarnya sama dengan WITA-nya Indonesia Bu. Jadi kan orang tua saya di Kalimantan WITA ya Bu ya. Jadi kadang sama gitu, kalau misalnya di sana jam 9, di Kota Baru gitu juga jam 9. Tapi kalau di sana maghribnya sama subuhnya itu lebih awal Bu. Jadi kayak 1 jam lebih awal kita udah imsak, terus 1 jam lebih awal kita udah buka puasa juga. Jadi kalau video call Oh, gitu, ibu di tapi sini udah gelap gitu. Kalau tapi di sana enggak gitu. tapi dihitung-hitung sama berarti ya, sekitar Ya 14 dihitung jam. sama Bu, cuman Mm-mm. lebih awal aja mungkin ya Bu ya. Mm, mm-mm. Tapi Tapi lebih sama ke Wita. iya, tapi cuaca nggak ini ya, Rin, maksudnya ekstrim banget nggak cuacanya? Um, Apa kayak kita di enggak sini? sebenarnya enggak sama sih Bu. Enggak juga yang terlalu dingin sebenarnya, tapi kita sempat ngerasakan musim dingin, cuman nggak ada salju kebetulan. Yang di daerah kami kuliah itu di Mm-mm. Taipei tuh nggak ada salju, tapi kita sempat merasakan musim dingin. Nah tapi waktu bulan puasa Ramadan itu waktunya musim panas Bu padahal. Hmm. Jadi ya lumayan sih, lumayan ini juga. Cuman biasanya kita kalau lagi puasa emang beda ya Bu ya, kayak
sifatnya dari dalam gitu, Iya, jadi nggak heeh. ngerasa kayak gerah gimana, nggak sih Bu, alhamdulillah. Walaupun Hmm. seharian juga menjalankan aktivitas seperti biasa, alhamdulillah Ramadannya lancar sama teman-teman Indonesia juga. Masjid apa itu gampang ditemui di sana? Wah, susah banget Bu. Jadi Oh, susah. kalau kami mau ke masjid itu masjid hanya ada satu di Taipei. Dari tempat kami dari dormitori itu kami harus naik MRT sekitar 1 jam lebih lalu Uh, harus ke masjid itu. Jadi teman-teman karena waktu itu memang pas pandemi ya Bu ya, masjid kebetulan juga ditutup. Jadi mereka nggak Jumatan gitu, sempat Jumatan tuh hanya beberapa kali, setelah itu mereka sholat zuhur aja karena memang ditutup. Tapi awal-awal kami sempat nyari masjid, Bu. Jadi mm, masjid itu hanya satu-satunya di Taipei, cuman itu aja juga. Jadi ya mm, effort banget sih kalau mau ke masjid. Jadi akhirnya saya juga kalau mau tarawih juga tarawih di dormitory iya. aja, nggak bisa nemuin masjid gitu Mm. sih, Bu. Terus apa namanya Rin? Kalau selama di sana kan ya pasti ada apa namanya suatu waktu kan pasti kepengen masak, kepengen apa gitu ya. Nah bahan bakunya itu yang halal ya kayak daging, mamanya kita apa ya yang kalau di negara lain tuh biasanya ada standar kayak penyembelihan dan lain-lain. Di sana juga apa ada kayak gitu? Nggak ada, Bu. Jadi gimana? Jadi jadi kami prefernya kalau mau masak ya mungkin tahu tempe atau enggak seafood aja gitu, karena kalau mau milih ayam yang Nah, cara penyembelihannya yang halal misalnya itu susah banget. Atau enggak di sana ada toko Indonesia Bu, jadi nah, kami biasanya minta tolong di sana untuk dimasakin sih sebenarnya, karena di dormitory nggak ada alat alat masak Bu, jadi oh nggak agak ada. susah. Iya, Oh jadi jadi nggak pernah kalau di masak ya? dormitory biasanya cuman ini sih Bu, kayak mau masak sarden. Biasa lah Bu, anak kos. Yang cuman Masak sarden, menghangatkan ya? masak, iya, masak nasi goreng sekedar yang simpel-simpel aja pakai rice cooker bisa gitu. Kalau itu bisa sih di dormitory, tapi kalau yang lain kami biasanya minta sama ibu yang di restoran Indonesia itu, Bu minta masakin ini dong Bu, saya kayak nasi kuning Nah, pakai ayam bumbu merah, saya kayak gitu. Jadi ibunya juga ngerti sih kalau kita harus makan yang cara penyembelihannya yang sesuai syariat kayak gitu-gitu Bu. Jadi lebih oh ke itu sih jadinya request Bu. request Kalau ya? di convenience store kalau nyari kayaknya nggak ada Bu. Nggak menjamin juga ya mungkin ya? Iya, Ada sedikit nggak kekhawatiran lah menjamin. pasti. Iya bener Bu. Loh Jadi itu mending kalau saya sih lebih ke menghindari aja sih, karena nggak bisa juga. itu kalau untuk sekali makan berapa biayanya ya Rin ya? Kita harus beli berapa kalau makanan? Nah kalau untuk masakan yang Indonesia itu Mm-mm. lumayan sih Bu. Jadi kita itu beli 100 NT. 100 NT itu cuma Hmm. dapat nasi kuning satu mika gitu tuh 100 kayak NT itu seharga berapa? 50.000. 100, 50.000 Bu. Jadi satu NT itu hmm, 5.000. apa namanya? Mata Nasi uangnya apa? kuning. Enggak, mata uangnya tadi? NT. New Taiwan Dollar. 100 NT gitu Bu. Satu NT 5.000. 500, 5.000 pokoknya satu NT 500 Bu, mohon maaf. 500 Satu NT rupiah. 500 ya, Hmm. ya 500 rupiah. Jadi 100 NT sekitar 50.000, walaupun dia naik turun ya Bu ya waktu pandemi itu rupiah. Jadi sekitar segituan lah Bu. Jadi lumayan mahal sih sebenarnya kalau saya di Indonesia biasanya tuh kalau untuk sekali makan bisa 20.000 aja gitu, 20-30.000, di sana sekali makan 100 NT gitu. Cuma sebenarnya ada sih Bu kayak rumah makan yang murah, tapi ya itu Ya kita yang itu. harus Uh-uh. memilih Uh-uh. bercampur lah gitu Bu. Tapi Kalau yang di relatif masih terjangkau ya. Maksudnya kalau aku dengar tadi ceritanya Rini, oh sekian masih relatif inilah dibanding dengan teman-teman yang di mana tuh di Australia dan di mana kemana. Oh ini tadi Swedia nih si siapa? Si Hafid tadi barusan saya wawancara itu juga Swedia ya luar biasa juga biaya hidupnya gitu tinggi sekali ya untuk apartemen aja udah 13 ya, juta satu bulan mereka itu. wow. Luar Ya kayaknya biasa. Taiwan lebih hemat ya Bu ya. Ya, karena Ya masih tergantung juga Asia sih ya. Bu. Kalau misalnya kita mau makan yang kayak lalapan gitu bisa sampai sekali makan 100.000 sih Bu. Karena memang harganya juga memang di set segitu, porsinya juga lebih besar. Kan kalau 100 NT itu cuma dapat semika gitu. Mungkin kalau untuk cowok
kurang sih Bu untuk satu kali makan satu mie. Kalau cewek sih karena lambung saya juga kecil mungkin ya. Jadi insya Allah cukup aja sih. Cukup aja. Iya. Jadi makanan agak kita harus sedikit hati-hati ya, mungkin untuk teman-teman yang Muslim kepengen kuliah lagi di sana atau mungkin bekerja di Taiwan tuh ya kita harus hati-hati. Paling aman ya jadilah vegan gitu mungkin. Iya, Jadi vegan mungkin ada lebih teman aman. saya, ya kalau saya sebenarnya nggak terlalu strict ya sebenarnya Bu. Kalau ada teman saya yang memang dia berusaha banget menghindari yang strict gitu. Dia nggak mau makan kalau misalnya itu nggak vegan atau dia masih menjual yang lain yang kita nggak boleh makan. Dia memang bener-bener apa ya nyari yang vegan, kalau nggak dia cuma makan roti atau makan ubi kayak gitu-gitu Bu. Jadi ya tergantung ini toleransi kita sendiri sih ya Bu ya. Tergantung batas toleransinya. Iya bener-bener. Aduh. Ya menarik juga ya Rin. Tadi kita sudah bicara soal gimana sih kita sebagai Muslim ya yang berkuliah atau menempuh pendidikan atau bekerja di negara yang mayoritas non-Muslim. Jadi kita sudah bicara tipsnya ya dari Rini, cari makanan yang aman gimana, cari makanan yang aman gimana. Satu sih yang mau saya sampaikan juga, ternyata kalau tinggal di daerah minoritas itu nggak membuat keyakinan kita beragama luntur sih menurut saya Bu. Jadi malah tambah naik harusnya. Iya, justru itu kayak kita merasakan ternyata nikmat ya gitu. Itu yang justru ketika kita mau sholat aja tuh harus nyari pojokan gitu, mau wudu aja tuh harus nyari toilet yang ada airnya gitu tuh kayak lebih khusyuk, jadinya lebih menghargai kalau kita ada dikasih tempat yang memungkinkan untuk sholat dan di sekelilingi gitu orang-orang yang support gitu. Ternyata lebih nikmat aja sih Bu akhirnya, nggak yang melunturkan keyakinan kita beragama. Iya betul, malah banyak cerita itu teman-teman itu yang kemarin Mbak Heni juga yang ke Korea, dia mengakui, bahkan ibunya juga mengakui loh, kamu pulang dari Korea kok lebih ini ya, maksudnya tingkatan agamanya tuh kamu jadi lebih syar'i lah istilahnya kayak gitu, kok kamu lebih ini sih, kaget juga ibunya. Karena ya itu penuh perjuangan, sholat pun harus istilahnya kita dalam tanda kutip mencuri-curi waktu di antara perkuliahan kan gitu. Ada yang sholat di rooftop, ada yang di tangga, ya memang prinsipnya kita sholat dimanapun aja bisa, yang penting kita sucikan dulu. Ya sampai waktu itu mau lebaran kan Bu, ya kami tuh bingung mau sholat Id di mana ya, ini sampai kan kami tuh cuman Muslim tuh sekitar 16 orang gitu lah Bu. Kita udah sholat Id di bawah dormitory aja lah gitu, nanti ada satu yang jadi khutbah gitu. Tapi teman-teman aku nggak bisa gitu, kita nyari aja lah tempat, ternyata ada di daerah Taipei gitu. Tapi agak jauh sih, jadi kayak 1,5 jam kita harus mencapai tempatnya itu naik MRT. Akhirnya kita ke sana. Jadi udah lama gitu ya Bu nggak denger azan, habis itu kita naik MRT, kemudian kita naik bus, baru nyampe denger azan tuh sampai kayak nangis gitu. Ya Allah, akhirnya kita denger azan lagi nih gitu, sampai yang terharu gitu. Wah, nikmat banget sih akhirnya gitu. Dengan segala perjuangan kita bisa sholat Id lagi gitu. Emang kalau minoritas tuh lebih ini ya, lebih menggugah apa istilahnya. Ya Rin, menarik sekali perbincangan kita. Hari ini aku mencuri-curi waktu liburmu di waktu libur ini untuk ngobrol sebentar, untuk berbagi sama teman-teman di podcast dan YouTube. Makasih ya Rin ya. Lain kali nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang bidang yang lain. Masih banyak yang bisa digali dari seorang Rini Hairani. Thank you ya Rin. Sukses untuk kamu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.